Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai referensi yang kredibel dan pemanfaatan Mendeley. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 terdiri dari saya sendiri, Ijaz Abdul Haris, NRP 501-520-1058. Ya, Muhammad Rizaldi Panorama NRP 5015-201042. Saya Stefania Ruth Alanda, NRP 5015-201050. Nama saya Susti Anggarani, NRP 5015-2010-1074. Dan saya Aisyah Safakirana Aulia Putri, NRP 5015-2010-82. Jadi yang pertama kami akan membahas mengenai referensi yang kredibel. Kita perlu memahami makna dari kata kredibel itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredibel artinya dapat dipercaya, sehingga referensi yang kredibel merupakan referensi yang terjamin dapat dipercaya kebenarannya. Kemudian karangan ilmiah wajib disertai referensi yang kredibel. Referensi kredibel sangat diperlukan sebagai bahan acuan terpercaya yang tidak perlu diragukan lagi, serta dipergunakan oleh penulis karya tulis ilmiah untuk memperkokoh dukungan tentang argumentasi yang dipaparkan di dalam tulisannya, baik berupa karya tulis mahasiswa, dosen maupun karya tulis profesi lainnya seperti pejabat fungsional pustakawan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang kriteria referensi yang kredibel. Sumber informasi atau referensi dapat diperoleh dari mana saja, seperti dari buku, situs web, dan artikel atau jurnal ilmiah. Tentunya, semakin banyak sumber referensi, semakin kaya pula kita akan pengetahuan terhadap sesuatu. Selain memiliki banyak referensi, sangat penting bagi penulis ilmiah untuk memiliki isi referensi yang baik sumber maupun isinya kredibel dan terjamin kebenarannya. Dewasa ini, banyak sivitas pendidikan yang kesulitan mencari referensi dari buku yang bermutu. Selain karena harganya yang mahal, ada pula buku yang sulit ditemukan, baik di toko buku lokal maupun perpustakaan. Berikut ini merupakan kriteria buku yang kredibel. Yang pertama, format ukuran buku sesuai dengan ketentuan pedoman operasional penilaian angka kredit dosen, yaitu ukuran kertas maksimal 15,5 x 23 cm dengan tebal minimal 200 halaman. Yang kedua, memiliki ISBN atau International Standard Book Number. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa formal. Yang keempat, struktur kalimat minimal SPOK. Yang kelima, menggunakan catatan kaki atau catatan akhir atau daftar pustaka dan jika mungkin menyertakan indeks. Yang keenam, mengandung banyak pemikiran, konsep bidang ilmu, dan penelitian. Lalu yang terakhir, buku tersebut diterbitkan oleh penerbit buku yang kredibel. Menurut Kemendiknas nomor 36-D-O-2001 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan dosen, tertulis bahwa buku referensi adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu. Nah, selain yang tertulis ke dalam Kepmen di atas, buku referensi haruslah disusun berdasarkan hasil-hasil penelitian dan diterbitkan, serta memiliki nomor ISBN. Penerbitannya dilakukan oleh penerbit yang kredibel, lalu disebarluaskan ke masyarakat pembaca, sehingga siapapun dapat membelinya secara bebas di pasaran. Selain mengambil sumber referensi dari buku, di era digital ini, ilmu pengetahuan juga dapat dengan mudah diperoleh dari internet. Biasanya, referensi yang dapat dimanfaatkan dari internet berupa gambar, artikel, atau jurnal online dari sebuah website. Tentunya, referensi yang kredibel dilihat dari domain website yang kredibel pula. Ciri-ciri situs web yang dapat dijadikan rujukan sumber referensi adalah yang pertama, ada informasi terkait keterangan penanggung jawab. Biasanya hal ini dikaitkan dengan adanya menu tentang kami, atau about us, atau kontak, dan lain sebagainya. Yang kedua, informasi yang tercantum bersifat objektif. Artinya, informasi tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi atau teori dasar yang memang sudah dikemukakan oleh ahli dan tidak ada penambahan opini dari penulis. Dan yang terakhir, tidak banyak iklannya. Biasanya laman yang resmi atau lebih terpercaya tidak terlalu banyak memuat iklan pop-out. Beberapa domain website yang terpercaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, .ac.id atau domain akademik. Yang kedua, .or.id atau domain organisasi. Yang ketiga, .go.id atau .gov atau domain pemerintah. Yang keempat, .mil.id atau domain militer. Dan yang terakhir, .edu atau domain pendidikan.
Ada beberapa situs web umum yang sebaiknya tidak dijadikan referensi. Yang pertama ada Wikipedia. Wikipedia memiliki fitur yang memperbolehkan siapapun mengedit informasi yang tercantum. Biasanya penulisnya belum tentu kredibel. Bisa saja profesi atau bidang ahli si penulis tidak berkaitan dengan isi informasi yang ada, dan penulisannya pun belum tentu tepat. Yang kedua ada Blogspot atau WordPress. Blogspot dan WordPress merupakan situs web yang diperuntukkan bagi siapapun untuk menulis blog, di mana sifat tulisan yang bisa dipublikasikan bisa berupa tulisan teoritis dan valid karena memuat ilmu pengetahuan, namun bisa pula memuat tulisan berisi karangan atau opini penulis. Tidak ada pula fitur yang dapat memvalidasi isi tulisan tersebut agar diyakini kredibel karena pada dasarnya situs web tersebut memang terbuka untuk dipergunakan oleh siapapun. Selain buku dan website, jurnal pendidikan merupakan sumber referensi yang paling sering dimanfaatkan oleh masyarakat pelajar, terutama mahasiswa. Jurnal ilmiah hendaknya ditulis dengan syarat yang pertama, dianalisis dengan baik dan benar. Yang kedua, data yang didapat hendaknya ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik. Yang ketiga, dikuasai dan mampu dibahas secara tepat oleh penulis. Yang keempat, menghasilkan kesimpulan. Dan yang terakhir, sudah ditargetkan kemana jurnal hasil penelitian tersebut akan dipublikasikan atau diterbitkan. Ada beberapa alasan mengapa memilih jurnal yang terakreditasi itu penting. Yang pertama, tanda kegiatan penelitian terus bergulir, atau jurnal menjadi lebih up-to-date. Yang kedua, hasil penelitian lebih kredibel, sehingga dapat dijadikan referensi yang terjamin atau dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir, menyajikan solusi terhadap berbagai masalah, di mana hasil penelitian dapat diaplikasikan oleh siapapun. Jurnal yang dapat dimanfaatkan ada dua, yaitu jurnal nasional dan jurnal internasional. Jurnal nasional yang dianggap kredibel berkriteria sebagai berikut. Yang pertama, karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Yang kedua, jurnal nasional memiliki ISSN. Yang ketiga, jurnal nasional memiliki terbitan versi daring. Yang keempat, jurnal nasional dikelola secara profesional. Ada ketepatan keberkalaan, ada ketersediaan petunjuk penulisan, ada identitas jurnal, dan lain-lain. Yang kelima, jurnal nasional bertujuan menampung atau mengomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu. Yang keenam, jurnal nasional ditujukan kepada masyarakat ilmiah atau peneliti yang mempunyai disiplin keilmuan yang relevan. Yang ketujuh, jurnal nasional diterbitkan oleh penerbit atau badan ilmiah atau organisasi profesi atau perguruan tinggi dengan unit-unitnya. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan dalam jurnal nasional adalah bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris dengan abstrak dalam bahasa Indonesia. Lalu, jurnal internasional yang dianggap kredibel berkriteria. Yang pertama, jurnal internasional merupakan karya ilmiah yang diterbitkan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Yang kedua, jurnal internasional juga memiliki ISSN. Yang ketiga, jurnal internasional ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB, yaitu Arab, Inggris, Perancis, Spanyol, Rusia, dan Tiongkok. Yang keempat, jurnal internasional memiliki terbitan versi daring. Yang kelima, Dewan Redaksi atau Editorial Board dalam penulisan jurnal internasional tersebut merupakan pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 negara. Yang keenam, artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu terbitan paling sedikit penulisannya berasal dari 4 negara. Dan yang terakhir, jurnal internasional terindeks oleh database internasional yang bereputasi. Contohnya, Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search, dan atau laman sesuai dengan pertimbangan tim pakar Ditjen Dikti. Lalu ada beberapa situs yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh jurnal ilmiah berkualitas dan kredibel, seperti DOAJ atau Directory of Open Access Journals. Yang kedua ada Perpusnas atau Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang ketiga ada LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yang keempat ada JERN atau Journal of Education and Research. Yang kelima ada Google Scholar, ada Citizen, ada Biomed Central, ada PubMed Central, dan lain-lain. Oke, sekarang bagaimana sih cara menelusuri referensi kredibel secara daring? Nah, yang pertama, kita bisa dengan menentukan alamat domain. Nah, domain itu apa sih? Jadi,
Domain itu merupakan alamat yang akan membawa Anda atau kita ke website yang ingin kita kunjungi. Dengan nama domain, kita dapat menghemat waktu untuk menghafalkan alamat IP yang sangat rumit yang berupa angka-angka itu. Nah, kemudian untuk mencari suatu situs yang kredibel, kita harus mengetahui domain yang dituju agar sesuai dengan substansi yang kita butuhkan. Nah, kemudian ada beberapa sumber pustaka jurnal yang kredibel. Yang pertama ini ada buku. Tentu saja buku yang sudah diterbitkan dan dicetak akan kredibel karena dalam prosesnya melalui berbagai pertimbangan dan juga hal-hal yang dibutuhkan agar suatu isi itu dinyatakan kredibel. Kemudian yang kedua ini ada Google Scholar. Nah, Google Scholar ini apa sih? Jadi Google Scholar ini bisa disebut sebagai Google Cendekia. Ini merupakan layanan perpustakaan digital yang memungkinkan pengguna melakukan pencarian materi berupa informasi yang diinginkan dalam bentuk teks, biasanya dalam bentuk PDF. Nah, di dalam Google Cendekia atau Google Scholar ini biasanya artikel ini memang sengaja dipublikasi sehingga bisa kita akses. Kemudian selain Google Scholar itu ada juga e-resources perpusnas.go.id. Nah, ini juga disebut sebagai pintu masuk untuk mengakses jenis jurnal ilmiah dari situs indekser jurnal terpercaya. Kemudian yang ketiga ini juga ada IJERN. IJERN ini International Journal of Education and Research. Ini juga kredibel karena referensi jurnal ilmiah ini berupa referensi jurnal nasional dan internasional yang cocok digunakan untuk mahasiswa untuk mencari sumber-sumber data dan artikel lainnya. Dan ada juga yang terakhir ini biasanya akademia.edu. Nah, pada website ini kita dapat mencari materi mulai dari pelajaran yang diinginkan, terus referensi karya tulis ilmiah, dan masih banyak lagi. Selain itu, pada website ini juga banyak mengirimkan hasil jurnal kita yang telah kita selesai dibuat dalam bentuk ilmu atau seperti artikel tadi. Nah, kemudian fasilitas perpustakaan di universitas. Kenapa fasilitas perpustakaan di universitas ini bisa menjadi sumber pustaka yang kredibel? Karena tentu saja suatu universitas akan memberikan sumber-sumber data atau artikel yang dibutuhkan mahasiswanya dalam membuat atau sekedar mencari bahan-bahan untuk pembelajarannya secara terpercaya atau kredibel. Jadi di dalam perpustakaan ini baik yang elektronik maupun tidak itu biasanya akan berlangganan. Nah, langganan ini bisa dari jurnal nasional maupun internasional. Kalau internasional seperti yang tadi Science Direct atau Scopus dan lain-lain. Nah, kemudian ikuti sumber dari internet, misalkan nama domainnya. Nah, karena nama domain ini akan menunjukkan kredibilitas suatu artikel atau laman yang kita cari. Dan yang terakhir, apabila kita mencari di Google, jadikan makalah yang teratas atau yang muncul paling pertama di atas itu sebagai referensi karena sudah sering digunakan oleh orang-orang pada umumnya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan secara singkat dari situs-situs domain tadi. Yang pertama ini ada .com. Nah, seperti contohnya, jika sebuah situs itu memiliki akhiran .com, kemungkinan besar tujuannya adalah untuk menjual produk atau jasa. Demikian informasi dalam situs ini kemungkinan memiliki bias untuk mendapatkan pengunjung untuk membeli ataupun dijual di sana. Contohnya, sebuah artikel mengenai pentingnya menemukan ukuran yang tepat untuk tali leher anjing. Nah, dalam situs tersebut tentu ada bias yang kita inginkan. Bisa jadi di dalamnya nggak sesuai apa yang kita harapkan atau sesuai. Nah, jadi maksudnya bias itu seperti itu. Tetapi jika artikel tersebut muncul di situs web yang menjual kelengkapan hewan peliharaan itu bisa jadi kredibel karena di dalamnya tentu saja nggak cuma satu jenis, melainkan banyak jenis. Kemudian yang kedua ada .edu. Nah, akhiran .edu ini berupa properti institusi pendidikan seperti perguruan tinggi dan universitas. Pengunjung dapat menemukan artikel yang ditulis oleh seorang profesor dalam topik tertentu. Nah, profesor itu dapat mengabaikan mandatnya di akhir artikel atau kutipan. Nah, kemudian yang ketiga ada .gov atau government. Nah, alamat yang berakhiran .gov ini situs yang dimiliki oleh web atau web milik pemerintah. Meskipun bukan situs yang bersifat komersial, sangatlah bijak kita mencari atau menemukan situs ini
berdasarkan penulis dan referensi yang tepat. Karena walaupun milik pemerintah, tentu saja di dalamnya terdapat sesuatu yang mungkin dapat kita butuhkan atau tidak butuhkan. Jadi tetap harus secara bijak kita menyikapinya. Nah, domain ini merupakan kependekan dari government tadi yang saya jelaskan. .gov sama halnya seperti .mil atau militer karena sama-sama milik pemerintah. Kemudian saat ini .gov digunakan oleh lembaga pemerintah, program kota, negara bagian, dan juga kabupaten atau provinsi dan sebagainya. Nah, contoh dari domain .gov ini adalah wh.gov atau White House yang ada di USA. Nah, untuk di Indonesia mungkin biasanya pemerintah itu menggunakannya .go.id. Kemudian yang keempat ada .org atau organisasi. Seperti yang telah kita lihat dengan TLD lainnya, niat menjadi domain ini khusus menjadi domain organisasi, sering kali tidak ditegaskan. Saat ini .org digunakan sebagai domain tingkat atas oleh organisasi nirlaba, bisnis nirlaba, sekolah, dan komunitas. Contohnya itu ada worldwildlife.org atau WWF dan wikipedia.org. Nah, biasanya alamat situs .org ini berupa dikelola oleh kelompok atau organisasi tertentu. Jadi tentu saja di dalamnya tetap terdapat bias dan ya terdapat bias. Kemudian yang kelima itu ada .net, yaitu merupakan singkatan dari network. Nah, jenis .net ini dibuat secara tegas untuk lembaga yang bergerak dalam bidang teknologi, jaringan seperti penyedia layanan internet atau perusahaan infrastruktur. Biasanya, nah ini seperti halnya .com, pada awalnya pembatasan yang dimaksudkan untuk membatasi .net itu untuk keperluan jaringan. Namun aturan ini tidak berlaku atau tidak terlalu ditegaskan sehingga banyak juga yang menggunakan dan menjadi tipe domain kedua terpopuler setelah .com, yaitu .net. Next ke 7. Ketujuh ada .mil. Ini juga milik pemerintah yaitu militer. Nah, mengambil singkatan dari militeri yang berarti kemiliteran. Tidak seperti berbagai jenis domain TLD lainnya, pembatasan untuk .mil ini masih ditegakkan. Contoh domain ini itu cuma sedikit, biasanya army.mil atau pasukan militer Amerika Serikat itu contohnya, dan juga ada kalau di Indonesia ini tni.mil.id, itu situs resminya TNI. Kemudian yang terakhir atau ke-8 yaitu .info. Nah, nama domain .info ini adalah TLD yang berasal dari kata information atau informasi. Nah, tipe .info ini memberitahu pengguna internet bahwa situs tersebut adalah sumber untuk informasi online yang andal atau aman dan dapat dipercaya. Namun domain ini tidak terbatas dan mempunyai aturan khusus sama halnya seperti .mil dan .gov. Jadi ada batasan ketat untuk mengaksesnya. Seperti itu. Nah, juga ada tips lainnya untuk mencari atau untuk mencari sumber terpercaya atau kredibel. Nah, tips bermanfaat dari kami itu yang pertama bisa dengan melihat tanggal artikel tersebut. Jadi semakin tanggal itu terbaru, itu otomatis suatu artikel itu telah diperbarui atau laman itu telah diperbarui, sehingga untuk dijadikan referensi yang kredibel itu bisa lebih mengikuti atau bisa disebut up to date berdasarkan yang terjadi sekarang, seperti itu. Kemudian keberadaan banyak ejaan yang salah dalam sebuah situs itu juga merupakan indikasi bahwa situs tersebut bukanlah sumber yang terpercaya. Jadi otomatis apabila banyak kesalahan ejaan, banyak kesalahan dalam penulisan, itu seseorang yang membuat situs itu tidaklah orang yang benar-benar secara sukarela, secara ikhlas, secara niat membuat atau membuat situs tersebut. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan untuk memilih situs yang banyak kesalahan ejaan untuk tidak digunakan karena tidak terlihat profesional gitu. Nah, kemudian yang terakhir, kamu bisa juga mengecek atau cross-check kualitas jurnal dengan cara membuka situs di Scientific Journal Ranking. Nah, situs ini akan membantu mengetahui apakah jurnal referensi kita yang kita cari ini sebelumnya sudah masuk ke dalam Scopus Q1 sampai Q4 apa belum. Jadi semakin tinggi nilai Q atau kuartil dan paling tinggi itu kan Q1. Jadi makin berkualitas jurnal tersebut. Nah, dan semakin rendah atau jelek Q-nya, maka situs ini tidak memiliki kualitas yang baik. Seperti itu.
Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi manajemen referensi yaitu Mendeley. Untuk mengoperasikan aplikasi Mendeley, hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu mengunjungi situs www.mendeley.com. Setelah masuk dalam situs tersebut, kita tekan download untuk mendownload aplikasi Mendeley ini. Kita tekan download Mendeley Desktop for Windows. Ini bisa diinstal pada aplikasi Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Kita tunggu beberapa saat hingga aplikasi ini terdownload. Setelah aplikasi Mendeley ini terdownload, kita install aplikasi Mendeley pada laptop atau komputer kita. Setelah aplikasi Mendeley ini terinstall pada laptop atau komputer kita memerlukan registrasi dengan cara memasukkan email kita yang masih aktif dan juga password email kita. Setelah itu, klik registrasi. Setelah mengklik registrasi, kita akan diarahkan pada laman di mana kita harus memasukkan email dan juga password kita lagi, dan juga memverifikasi email kita. Setelah memverifikasi email, kita kembali lagi pada aplikasi Mendeley, lalu klik login untuk masuk pada aplikasi Mendeley. Nah, di sini kita sudah bisa menggunakan aplikasi Mendeley dan tampilan aplikasi Mendeley itu seperti yang terdapat pada video ini. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana penggunaan Mendeley. Nah, selanjutnya saya akan mempraktikkan cara menggunakan Mendeley dalam Microsoft Word. Sebelumnya, kita siapkan terlebih dahulu jurnal yang akan kita pakai. Lalu setelah itu, kita buka software Mendeley yang sudah kita install. Dan jangan lupa untuk registrasi akun dan sign in terlebih dahulu. Setelah muncul tampilan seperti di layar, kita klik Tools. Lalu pilih Install Microsoft Word Plugin supaya kita bisa menggunakan Mendeley langsung dari Microsoft Word. Di Mendeley ini ada beberapa opsi untuk mengunggah file. Yang pertama ada Add Files. Di sini kita bisa memilih file secara langsung dan Mendeley akan langsung mengekstraksi informasi seperti judul, penulis, dan lain-lain secara otomatis. Lalu yang kedua ada Add Folder. Fungsinya mirip seperti add file, yang membedakan adalah kita bisa langsung mengunggah satu folder. Lalu yang ketiga ada watch folder, yang fungsinya untuk mengunggah secara otomatis file PDF yang ada di dalam folder tertentu di laptop kita. Lalu yang terakhir ada add entry manually, yang mana kita bisa menambahkan detail secara manual, seperti yang terlihat pada layar. Nah, karena saya sudah menyiapkan jurnal yang akan saya pakai, jadi saya memilih opsi Add Files. Seperti yang terlihat di layar, Mendeley akan langsung mengekstraksi detail-detail dalam file yang saya unggah, seperti yang terlihat di layar. Nah, apabila terdapat ketidakcocokan dengan file jurnal yang kita pakai, kita bisa mengeditnya secara manual. Lalu, untuk mengecek apakah plugin yang kita install dari Mendeley tadi sudah terinstall di Microsoft Word kita buka Microsoft Word-nya terlebih dahulu. Setelah terbuka, kita klik bagian Reference. Bila sudah terlihat ada panel Mendeley di sana, berarti
kita sudah terinstall di Microsoft Word, yang artinya kita sudah bisa melakukan citasi dan menyusun daftar pustaka menggunakan Mendeley dari Microsoft Word langsung. Lalu saya akan mencontohkan cara membuat citasi dan daftar pustaka menggunakan Mendeley dari Microsoft Word langsung. Di sini saya sudah mempunyai kalimat dari jurnal yang tadi saya unggah di Mendeley. Nah, untuk membuat citasi, kita tinggal membuka panel Mendeley yang ada di References, dan kita klik Insert Citation. Lalu kita cari yang berhubungan dengan jurnal kita tadi, bisa nama penulis ataupun judul. Dan setelah itu kita klik OK. Nanti akan muncul secara otomatis seperti yang ada di layar. Lalu, untuk membuat daftar pustaka, kita tinggal menekan Insert Bibliography, dan secara otomatis akan membuat daftar pustaka mengikuti jurnal yang kita buat citasinya tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah kata. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.